Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, senang sekali saya bisa berjumpa dengan jemaat GKBJ Taman Kencana melalui ibadah online ini. Saya mewakili para pemimpin di GKBJ Depok menyampaikan salam dan doa kami kepada saudara sekalian. Doa kami biarlah GKBJ Taman Kencana boleh mengalami perlindungan, pertolongan, dan pimpinan Tuhan sehingga menjadi sebuah gereja yang memuliakan nama Kristus. Nah, saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berjudul Otoritas Alkitab. Mari bersama-sama kita membaca teks ayat ini, saudaraku, yang saya ambil dalam Bilangan pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri." Perhatikan baik-baik kalimat ini. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Dan sekarang, aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Lalu diucapkannyalah sejenaknya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Ayat 16 saya akan bacakan sekali lagi. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan, dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca. Biar firman-Mu itu menjadi firman yang berotoritas dalam kehidupan kami, yang boleh mengarahkan kami, yang boleh menjadi sumber norma kami, yang boleh menjadi pertolongan kami. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus menolong kami, agar kami boleh semakin mencintai firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Saudaraku, di dalam teks yang kita baca tadi, kita menemukan ada seseorang yang bernama Bileam. Saudaraku, Bileam adalah seseorang yang pada saat dia mengatakan kalimat ini, adalah seseorang yang telah diubah oleh Tuhan. Adalah seseorang yang sangat menghormati, menghargai akan otoritas firman Allah yang dia dengar. Nah, saudaraku, berbicara tentang otoritas firman Allah atau otoritas dari kitab suci, kita akan belajar 3 hal yang sangat penting, saudaraku. Yang pertama, kita akan belajar bahwa otoritas Alkitab berkaitan dengan otoritas Allah. Saudaraku, berbicara tentang otoritas, ada 3 hal yang sebenarnya memiliki otoritas. Yang pertama, saudaraku, adalah orang itu bisa memiliki otoritas. Seorang yang memiliki pangkat jenderal atau bintang 4, saudaraku, dia memiliki otoritas yang sangat tinggi untuk memerintahkan orang-orang yang ada di bawahnya untuk mentaati dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Itu kalau berbicara tentang otoritas orang. Kalau seorang direktur, saudaraku, dia memiliki sebuah otoritas karena posisinya sebagai seorang direktur untuk membuat aturan di dalam kantor atau untuk memerintah setiap karyawan atau staf yang ada di kantornya. Selain daripada orang, saudaraku, juga ada lembaga. Lembaga itu juga bisa memiliki otoritas. Contoh, saudaraku, adalah misalnya Mahkamah Agung. Saudaraku, Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga hukum tertinggi di Indonesia yang memiliki sebuah keputusan ultimate atau keputusan terakhir atau keputusan yang tertinggi yang harus ditaati oleh seluruh pengadilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.
Jadi saudaraku, Mahkamah Agung ini memiliki sebuah posisi yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada pengadilan tinggi, lebih tinggi daripada pengadilan negeri, saudaraku. Jadi apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Agung itu harus ditaati oleh lembaga yang ada di bawahnya. Demikian pula saudaraku, ada yang ketiga, yaitu Allah. Allah itu memiliki otoritas yang tertinggi. Jadi saudaraku, ada orang, ada lembaga, dan ada Allah. Saudaraku, kita sebagai orang yang percaya, harus menjadikan Allah sebagai otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, tadi kita sudah membaca teks yang menceritakan tentang Bileam, saudaraku. Bileam akhirnya lebih mentaati otoritas Allah daripada otoritas Raja Balak. Bileam lebih mentaati otoritas Allah daripada emas yang begitu banyak yang bisa diberikan oleh Raja Balak kepada Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Saudaraku, kita bersyukur pada zaman sekarang ini, kita boleh memiliki firman Allah yang tertulis. Kita sudah belajar dari doktrin pewahyuan, bahwa kitab suci atau Alkitab yang di tangan kita itu adalah tulisan-tulisan yang difirmankan oleh Allah. Saudaraku yang terkasih, Alkitab atau kitab suci memiliki sebuah tingkat otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa demikian? Karena kitab suci atau firman Allah ini itu keluar dari Allah yang memiliki posisi yang maha tinggi. Saudaraku, ada seorang yang bernama Wayne Grudem, dia bilang seperti ini. Tidak mempercayai atau menaati perkataan kitab suci berarti tidak mempercayai atau menaati Allah. Saudaraku, hari ini, kalau Anda percaya bahwa Allah adalah pemegang otoritas yang tertinggi dalam kehidupan saudara, namun kalau saudara tidak pernah mempercayai firman yang keluar dari mulutnya, yang tertulis di dalam kitab suci, itu adalah sesuatu yang aneh dalam kehidupan saudara. Saudara menjadi orang yang sangat absurd. Saudara menjadi orang yang adalah orang yang sulit untuk bisa dipercaya. Satu sisi percaya bahwa Allah itu maha tinggi, ya. Tapi sisi yang lain, saudara tidak mau mentaati firman-Nya. Ini adalah sesuatu yang aneh. Saudaraku, ada seorang yang bernama Martin Luther. Dia adalah salah satu bapak reformasi yang mencetuskan prinsip sola scriptura. Suatu masa, ketika dia membaca kitab suci, dia mengalami sebuah kegelisahan dalam hidupnya. Bahwa ada begitu banyak hal-hal yang salah yang terjadi di dalam gereja Katolik pada masa itu. Dia bergumul, lalu kemudian memberanikan diri untuk menulis 92 tesis tentang kesalahan-kesalahan yang telah diuji oleh kitab suci. Lalu dia memantekkannya itu di pintu gerbang gereja Wittenberg. Ketika pemimpin gereja Katolik membaca akan protes daripada Martin Luther itu, mereka meminta agar Martin Luther mencabut apa yang menjadi koreksi dia terhadap gereja Katolik. Kemudian Martin Luther bilang begini, selama saudara tidak bisa membuktikan apa yang saya tulis ini itu bertentangan dengan Alkitab, maka saya tidak akan pernah mencabutnya. Akhirnya membuat Martin Luther memiliki sebuah posisi yang amat sulit dalam gereja Katolik. Dia terancam dan betul saja akhirnya dia diberhentikan. Dan kemudian dia diekskomunikasi dari Katolik dan bahkan nyawanya pun juga terancam. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Martin Luther teguh berdiri. Dia melihat bahwa firman Tuhan, yaitu kitab suci, memiliki otoritas yang paling tinggi dalam kehidupan bergereja. Dia melawan kalau perkataan Paus itu adalah otoritas yang sama dengan kitab suci. Dia melawan bahwa yang namanya tradisi itu sebagai otoritas yang
sama dengan Alkitab. Dan dia juga melawan lembaga gereja yang memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab. Martin Luther Soku melihat dan mempercayai bahwa Alkitab atau kitab suci adalah otoritas yang tertinggi dalam hidupnya. Maka dia tidak pernah mencabut 92 dalil yang ditancapkan di Wittenberg tersebut, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selaras dengan perjuangan Martin Luther, Calvin pernah mendorong kita, pernah menasihati kita, dan mari bersama-sama kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Calvin. Setiap orang percaya harus yakin bahwa Alkitab memiliki otoritas tertinggi dalam hidup saudara. Pertanyaannya, saudaraku, apa dan siapa yang menjadi pemilik otoritas tertinggi dalam hidup saudara? Apakah pikiranmu? Apakah logikamu? Apakah filsafat? Apakah perkataan orang? Tapi hari ini, saudaraku, supaya hidup kita semakin tertib dan tidak mengalami kekacauan, mari bersama-sama kita menjadikan Allah dan firman-Nya sebagai otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bahwa otoritas Alkitab berkaitan dengan kebenaran firman. Otoritas Alkitab berkaitan dengan kebenaran firman. Nah, saudaraku, Wayne Grudem pernah mengatakan seperti ini. Hakikat dari otoritas kitab suci adalah mendorong kita untuk mempercayai dan mentaati setara dengan mempercayai dan mentaati Tuhan. Karenanya, kitab suci harus diyakini sebagai kebenaran yang utuh, mutlak, sebagai kitab suci yang dipegang. Kitab suci memberitakan karakter firman Allah, dan untuk mengaplikasikannya, maka haruslah kita mempercayai bahwa Allah dan firman-Nya itu benar. Karena Allah tidak pernah berdusta. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, ketika dia berdoa, saudaraku, salah satu kalimat doanya, dia meneguhkan bahwa firman Allah itu benar. Bukan saja Bapaknya benar, tapi firman-Nya pun juga benar. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Suatu kata kebenaran di sini, itu dipakai kata aletheia. Ya, dipakai kata aletheia. Jadi satu-satunya kebenaran. Bukan banyak kebenaran. Jadi ini satu-satu kebenaran yang menunjuk kepada logos, yaitu firman kebenaran. Firman yang keluar dari mulut Bapa. Firman yang bersumber dari Bapa, yang sekarang tertulis di dalam kitab suci. Itu adalah firman yang bukan saja mengandung kebenaran, tapi firman itu adalah kebenaran sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu aletheia, saudaraku? Aletheia itu berbicara tentang kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sempurna. Aletheia itu sangat penting, saudaraku, ketika dikontraskan dengan yang namanya dongeng. Saudaraku, dongeng itu bukan aletheia. Dongeng itu bukan fakta. Saudaraku, kalau kita nonton film-film Korea, saudaraku, itu adalah dongeng. Itu memang sebuah cerita yang dikarang. Tidak sesuai dengan faktanya. Tapi tidak dengan Alkitab, tidak dengan firman Allah. Firman Allah itu berisi fakta tentang Allah. Berbicara tentang fakta tentang orang-orang yang telah diubah oleh Tuhan. Saudara, firman Allah bukan dongeng, tapi fakta tentang Allah. Kebenaran yang mengandung fakta. Saudara, apakah Anda mau hidupmu diatur oleh film? Film Korea, saudaraku? Apakah hidupmu mau diatur oleh novel yang bersifat fiksi, saudaraku? Apakah hidupmu mau diatur oleh cerita-cerita orang? Saudaraku, mari bersama-sama kita serahkan diri kita untuk kita mau diatur oleh firman Allah. Karena firman Allah bukan dongeng. Firman Allah itu adalah fakta. Saudaraku, orang boleh berkata, orang boleh memiliki sebuah judgment atau penghakiman bahwa firman Allah itu penuh dengan dongeng.
Tapi mari bersama-sama kita pegang apa kata Yesus. Bahwa firman Allah itu adalah aletheia, kebenaran, berisi fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Saudaraku, aletheia bukan saja berbicara tentang fakta yang benar. Tetapi aletheia itu juga dikaitkan dengan kesaksian. Saudaraku, kalau kita bicara tentang orang yang bersaksi di pengadilan, saudaraku, kalau orang yang bersaksi itu, secara hukum, dia itu memiliki sebuah wibawa atau memiliki sebuah kualitas kesaksian. Kalau orang itu adalah orang yang mengalami, merasakan, dan melihat. Itu disebut dengan saksi kunci. Itu adalah saksi yang berwibawa, yang bisa membuat seseorang yang bersalah akhirnya diputuskan benar atau dibebaskan karena kesaksian orang itu. Tapi beda, saudaraku, kalau ada seorang saksi yang di pengadilan, lalu ketika ditanya, apakah kamu adalah orang yang ada pada peristiwa itu, yang melihat, yang merasakan, dan kalau dibilang enggak, saudaraku, lalu dia bilang begini, saya mendengar apa kata orang, ini bukan saksi yang utama, ini bukan saksi yang berwibawa, yang berotoritas, tapi saksi yang justru lemah, orang yang seperti akan pasti diusir oleh hakim yang ada di dalam pengadilan. Saudaraku, aletheia itu berbicara apa? Berbicara tentang saksi mata. Alkitab itu berbicara tentang fakta Allah yang ada di dalam sejarah umat manusia. Allah yang bertindak, Allah yang menolong, dan Allah yang menyelamatkan. Juga berisi orang-orang yang mengalami, yang merasakan, dan yang melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Mereka mengalami, mereka menyaksikan, mereka merasakan tentang Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang berubah. Faktanya mereka berubah, dan itu dicatat oleh kitab suci. Saudaraku, kitab suci itu mengandung kebenaran yang sempurna, yang mutlak, saudara. Saudara, ada begitu banyak orang yang berusaha untuk menghancurkan Alkitab. Ada orang-orang, saudaraku, yang membenci dengan orang-orang Kristen, yang menganggap bahwa orang Kristen ini sangat primitif. Orang-orang Kristen ini adalah orang-orang Kristen yang bodoh, yang kuno, yang ketinggalan zaman, oleh karena memegang Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam hidupnya. Mereka seringkali melecehkan orang-orang Kristen. Kami memegang filsafat modern. Kami memegang ilmu pengetahuan. Kamu ini apa? Kamu ini kuno. Kamu ini primitif. Saudara, ada banyak orang yang seperti itu yang membenci kekristenan. Dan mereka coba berusaha untuk menghancurkan kekristenan. Caranya bagaimana, saudaraku? Caranya dengan dia meneliti kitab suci, saudara. Saudara, di depan saudara, di sini ada beberapa orang yang saya catat, saudaraku, yang awalnya adalah orang yang coba berusaha untuk menghancurkan kitab suci, saudara. Supaya agar ketika kitab suci itu hancur, saudaraku, tidak dapat dipercaya penuh dengan dusta dan kebohongan, maka orang Kristen sendiri akan meninggalkan kekristenan. Saudaraku, orang-orang ini adalah yang bernama Gilbert West. Ya, dia adalah seorang pujangga, dosen di Oxford. Dia adalah orang yang sangat pintar, saudaraku. George Littleton. Dia itu seorang negarawan Inggris, penulis dan pujangga yang terdidik di Eton dan di Oxford. Dia memiliki karya-karya yang sangat luar biasa. Dia pernah menerbitkan buku sejarah daripada Raja Henry yang kedua. Ada seorang yang bernama Albert Henry Ross, ya, Frank Morrison. Ya. Albert Ross adalah seorang pengacara dan penulis novel yang tumbuh besar di Stratford-on-Avon di Inggris. Ada seorang yang bernama Simon Greenleaf. Simon Greenleaf adalah seorang profesor Royal Fakultas Hukum di Harvard University, adalah salah satu otak hukum yang paling terkenal di dalam sejarah Amerika Serikat. William Mitchell Ramsay, seorang ateis dan sebagai seorang murid teladan di Universitas Aberdeen di Skotlandia dan di Universitas Oxford di Inggris. Josh McDowell, seorang skeptik ketika dia masuk universitas untuk mengejar gelar bidang hukum. Richard Lumsden, dia seorang doktoral, PhD, seorang ateis Darwinian. Gary Parker, seorang
doktor pendidikan dalam bidang biologi, geologi dari Bell State University. Dia penganut Darwinian dan teori evolusi. Ada seorang yang bernama Lee Strobel. Lee Strobel seorang ateis dan sarjana hukum dari Universitas Yale dan wartawan penyelidik untuk salah satu koran terbesar di Amerika Serikat. So, kalau saya sebutkan, ini adalah orang-orang yang tadinya membenci orang Kristen, membenci kitab suci. Mereka dianggap primitif, mereka dianggap kuno, oleh karena mereka memegang kitab suci yang sudah berumur ribuan tahun. Saudara, mereka menyerang, dan mereka mempelajari kitab suci. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Semua yang saya sebutkan lagi, belum lagi yang lain, saudaraku. Akhirnya mereka tidak bisa membantah tentang kebenaran kitab suci. Mereka tidak bisa melawan akan kebenaran kitab suci. Memang kitab suci itu memang kitab suci itu adalah bukan dongeng. Kitab suci itu berisi kesaksian, berisi tentang fakta yang benar tentang Allah dan kehidupan dari umat Tuhan pada masa itu. Akhirnya mereka bertobat menjadi orang Kristen. Saudaraku, kitab suci adalah firman Allah yang benar. Bukan saja mengandung kebenaran, dan itu adalah kebenaran Allah itu sendiri. Kebenaran tidak perlu dibela, saudaraku. Kebenaran itu memiliki kekuatan secara internal di dalam dirinya untuk membela diri sendiri, membungkam para lawan yang berusaha untuk menghancurkan kitab suci. Saudara, John Calvin pernah bilang begini, biarlah Alkitab sendiri membuktikan dirinya sebagai firman Allah. Sebagaimana siang mampu membedakan dirinya dari malam, demikian juga Alkitab mampu membedakan dirinya dari kitab-kitab lainnya yang memang bukan firman Allah. Saudara, kenapa kitab suci memiliki otoritas yang tertinggi? Karena kitab suci adalah kebenaran yang sangat kokoh, yang sangat solid, yang tidak mudah diruntuhkan oleh siapapun di sepanjang zaman dan di segala tempat. Yang ketiga, saudaraku, otoritas Alkitab ini berkaitan dengan kuasa yang mengubahkan. Saya ulangi lagi, otoritas Alkitab ini berkaitan dengan kuasa yang mengubahkan. Kita kembali kepada sebuah kisah yang dicatat di dalam kitab Bilangan tentang Bileam dan Balak, saudara. Mari bersama-sama kita ulangi dan kita melihat ayat ini, saudaraku, dalam ayat yang ke-15. Di situ firman Tuhan berkata, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa. Saudara, siapa itu Bileam? Bileam itu dikenal sebagai seorang petenung, saudaraku. Istilahnya itu dukun. Dia memiliki kuasa, bisa menyantet orang dan sebagainya. Nah, saudara, satu saat ketika bangsa Israel mendekati dataran Moab, saudaraku, Raja Moab yang bernama Balak merasa gentar dan takut, saudaraku, karena dia telah mendengar betapa hebatnya bangsa Israel. Lalu kemudian sebagai seorang raja yang memiliki sebuah otoritas yang sangat tinggi di daerah Moab, saudaraku, dia memerintahkan utusan-utusannya untuk pergi dan menemui seorang yang bernama Bileam. Panggil dia untuk bisa mengutuki bangsa Israel. Saudaraku, pada saat itu Bileam mengiyakan. Setuju, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi dalam proses perjalanannya, dia menyaksikan Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian, saudaraku, dia berubah. Dia menghormati akan hadirat Tuhan. Dia menghormati akan hakikat Tuhan yang maha tinggi dan juga maha kuasa. Dia menghargai firman Tuhan. Dia mentaati Tuhan. Bagi Bileam, dia melihat Tuhan itu lebih berotoritas dari seorang raja yang bernama Balak. Bahwa ketaatannya kepada Tuhan harus mutlak dan tanpa syarat.
Itu sebab saudaraku, Bileam dalam syair berkata, walaupun emas diberikan seistana, dia tidak akan pernah menerimanya demi sebuah ketaatan kepada Raja Balak. Dia melihat saudaraku bahwa firman Allah itu lebih berharga daripada emas seistana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perhatikan kalimat ini. Bahwa firman Allah yang dia dengar, itu bukan saja keluar dari Allah yang maha tinggi, yang posisinya lebih tinggi daripada Raja Balak, yang posisi lebih tinggi daripada raja-raja lain, penguasa-penguasa di negara manapun. Tetapi saudaraku, Bileam juga melihat bahwa Allah yang menyampaikan firman itu adalah Allah yang maha kuasa. Saya ulangi lagi, adalah Allah yang maha kuasa. Saudaraku, sebagai Allah yang maha kuasa, dia mampu dan berkuasa lewat firman-Nya mengubah orang yang rusak menjadi baik, orang yang hidup dalam kegelapan menjadi hidup di dalam terang. Sebagaimana Bileam itu sendiri, saudaraku, dia berubah dari orang yang cinta uang menjadi orang yang cinta Tuhan karena firman-Nya mengandung kuasa. Saudara, kalau seseorang memiliki otoritas, dia mungkin saja bisa mengeluarkan perintah untuk membuat orang itu menjadi taat kepada atasannya. Tapi apakah perintah itu bisa mengubah moral orang itu? Apakah bisa mengubah masa depan hidupnya? Belum tentu, saudaraku. Ada orang yang bisa memberikan perintah, tapi saudaraku, dalam hati dia membenci orang yang memberikan perintah. Tapi tidak dengan Tuhan, saudaraku. Ketika Tuhan memberikan perintah, karena dia adalah pribadi yang memiliki sebuah posisi yang maha tinggi di dalam alam semesta dan kehidupan manusia. Tapi dia juga adalah Allah yang oleh firman-Nya mampu mengubah apa yang ada dalam setiap hati orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Satu kali, saudara, ada sebuah seminar tentang kitab suci, tentang Alkitab, saudaraku ya, doktrin Alkitab, yang diselenggarakan oleh Gereja Bala Keselamatan. Banyak orang-orang datang, saudaraku, untuk mengikuti seminar ini, saudaraku. Nah, setelah selesai seminar ini, saudaraku, ada seorang yang datang kepada si pembawa seminar itu, lalu menantang si pembawa seminar itu untuk berdebat tentang kitab suci. Ya, dia menganggap bahwa Alkitab itu adalah sesuatu yang kuno, sesuatu yang primitif, sesuatu yang aneh untuk dipegang dan dipercayai, apalagi untuk dipegang sebagai pengatur kehidupan gereja, pengatur kehidupan manusia. Oh, dia menantang pendeta itu, saudaraku. Nah, kemudian saudaraku, pendeta itu bilang, saya siap untuk kita berdebat secara ilmiah. Saya siap untuk berdebat secara ilmiah. Kamu memiliki sudut pandang dari filsafat ateistik dan agnostik. Dan saya akan memegang kitab suci sebagai sudut pandang saya. Mari bersama-sama kita berdebat secara ilmiah. Tetapi jangan hanya kita berhenti berdebat secara alamiah. Nanti saya akan membawa 100 orang. Saya akan membawa 100 orang yang telah diubah oleh kitab suci karena mereka mencintai Tuhan dan firman-Nya. Saya akan bawa orang ini. Alangkah bagusnya kalau Anda juga bisa membawa orang-orang yang diubah oleh filsafat agnostik dan filsafat ateistikmu menjadi orang yang lebih baik. Bawa orang itu. Saudaraku, ketika si tamu ini, saudaraku, mendengarkan hal ini, dia pergi, saudaraku, dan akhirnya tidak terjadi perdebatan. Mungkin dia bisa hebat di dalam berdebat secara ilmiah. Tetapi, saudaraku, dia tidak akan bisa membuktikan bahwa ada orang-orang yang bisa berubah karena filsafat agnostik atau filsafat ateistik tersebut. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita melihat apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Kuasa yang khusus di dalam Alkitab jelas dapat kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan tulisan-tulisan manusia yang lain, betapapun indah bahasa yang dipakainya, tetap tidak ada tulisan lain yang dapat dibandingkan dengan Alkitab. Bacalah Demosthenes atau Cicero.
Bacalah Plato, Aristoteles, dan karya-karya filsuf lain yang sebudaya dengan mereka. Buku-buku itu memang akan memberikan keindahan kepada kita, menggetarkan hati kita, dan membuat kita terkenang. Tapi jika kita beralih dari buku-buku itu dan membawa kitab suci, maka kitab suci ini akan mempengaruhi hidup kita. Saya ulangi lagi, kitab suci ini akan mempengaruhi hidup kita, menembus ke dalam hati, kemudian mendiami seluruh sum-sum tulang kita. Kenapa kitab suci bisa mempengaruhi hidup kita, bisa merubah hidup kita, menembus sampai ke hati? Karena Allah yang berfirman, Allah yang berikan kitab suci di tangan kita yang berupa Alkitab adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang bisa mengubah hati kita. Saudara, saya memiliki seorang kokoh yang bernama Rudi Setiawan. Orang-orang panggil dia Acong, saudara. Satu masa dia pernah meninggalkan Tuhan. Dia menjadi seorang mualaf, saudaraku. Cukup lama sekali. Dan ketika dia sakit berat, saudaraku, dia merasa frustasi. Puji Tuhan, saudaraku, Alkitab yang pernah dia terima pada saat baptisan itu ditemukan di satu gudang penyimpanan di rumah yang lama di Pademangan. Diambil, saudaraku, dan kemudian diberikan kepada kakak saya. Saudaraku, ketika dia membaca dan merenungkan kitab suci yang pernah dia terima saat dibaptis itu, saudara, apa yang terjadi? Dia berubah. Dia kembali mengikuti Tuhan. Dan bahkan sekarang menjadi lebih radikal dalam mengikuti Tuhan. Melayani Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pertanyaan saya begini. Apakah sekarang Alkitab yang saudara pegang ini adalah firman Allah yang berotoritas dalam hidup kita? Kalau kita melihat Allah itu adalah maha tinggi dan maha kuasa, mari bersama-sama kita jadikan kitab suci ini sebagai kitab firman Allah yang tertinggi dalam hidup kita, yang mengatur segala norma-norma hidup kita, yang menghakimi pikiran kita benar atau salah, yang menjadi penuntun bagi kehidupan kita berkeluarga, yang menjadi penuntun ketika kita berdagang, ketika kita bekerja dan sebagainya. Firman Allah bukan saja sebagai hakim atau yang memutuskan, tapi firman Allah biarlah menjadi sebuah sumber dari norma-norma di dalam kehidupan kita. So, kalau kita menganggap firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi, karena Allah yang memberikan firman itu sebagai Allah yang maha tinggi dan maha kuasa, mari bersama-sama, yang kedua, kita jadikan yang namanya kitab suci atau Alkitab itu sebagai pengobar spiritualitas rohani kita. Saudaraku, tidak ada orang Kristen ketika dia menjadi orang percaya, dia memiliki sebuah kehidupan yang terus-terus berkobar-kobar. Satu saat mungkin dia akan lemah. Satu saat mungkin dia akan mengalami kegagalan. Satu saat mungkin dia akan mengalami frustasi. Saudaraku, yang namanya pengudusan itu bukan sesuatu yang yang garisnya seperti ini, saudaraku. Mungkin saudara akan mengalami jatuh bangun dan sebagainya. Tapi mari bersama-sama ketika sudah mengalami dinamika kehidupan seperti itu, jadikanlah kitab suci sebagai sumber spiritualitas yang memberikan sebuah semangat, sebuah pengobaran kembali, bangkit kembali. Di tengah kegagalan, Anda mau bangkit kembali. Di tengah keputusasaan, Anda melihat sebuah pengharapan. Di tengah saudara merasa dirimu berdosa, Anda melihat bagaimana firman Allah menguduskan ibu saudara. Mari bersama-sama jadikan kitab suci itu sebagai kekuatan dalam hidup saudara, di dalam menjalani sebuah proses pengudusan yang saudara harus jalani. Saya berdoa, saudaraku, biarlah kitab suci Alkitab yang di tangan kita adalah buku yang memiliki otoritas yang tertinggi dalam hidup saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah Roh Kudus membakar hati kami, mengarahkan dan bahkan menolong kami, untuk kami selalu ingat, untuk kami selalu berpegang bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam hidup saya.
Alkitab adalah sumber dari segala norma hidup saya. Alkitab itu menjadi hakim atas logika saya, hakim atas segala sesuatu di dalam pelayanan saya, dan bahkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan Alkitab itu juga menjadi sumber kekuatan spiritualitas saya, yang membakar hidup saya, yang penuh dengan semangat untuk hidup terus mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati umat-Mu, Engkau berkati jemaat GKBJ Taman Kencana. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin.